Apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita. Ya. Oke, Anda membawa satu Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Dipersembahkan kepada siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya. Kesimpulannya Yesus disalib karena faktor politik. Politik dan hukum. Mereka itu tidak mungkin kemudian kecil, sedangkan Yesus itu hanya manusia. Jadi maksud Tuhan ada di dalam diri Yesus itu, maksudnya Yesus itu menyampaikan firman yang diterima Tuhan, kemudian dia diterima Yesus dari Tuhan. Seperti yang diterangkan dalam Yohanes 14 nomor 24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Artinya bahwa Yohanes 14 berapa, Bang? 14:24. 14:24. Ya. 14:24 isinya bagaimana, Bang? Firman yang ada dari diri Yesus itu bukan dari dirinya. Coba Anda bacakan. Itu Bang salah. Saya mau koreksi ya. Itu masalahnya kalian mengatakan ayat tapi tidak sesuai. Oke. Di ayat 14 Bang Zuma, saya mau koreksi ya Bang Zuma. Itu salah. 14 itu 14 ayat berapa tadi? 24. Yang 24 itu di sini mengatakan itu salah. Di situ mengatakan barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Sebab ia tidak menurut firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. bagaimana? Jadi ketika Yesus mengatakan Bapa ada di dalam dirinya dan dirinya pun ada di dalam diri Bapa, itu menandakan bahwasanya Yesus ini sebagai penyampai firman. Makanya di dalam Yohanes 12 nomor 49 Yesus berkata apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Loh, kok bisa? Katanya satu-satunya Tuhan adalah Dia. Kok Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri? Memang Tuhan itu punya berapa kehendak? Tuhan itu cuma satu kehendak. Artinya ketika Yesus berkata-kata bukan dari dirinya, berarti Dia berkata-kata dari siapa? Oke. Sebelum kita lanjut Bang Zuma, ada satu pertanyaan saya bagi Bang Zuma ya. Saya mau pertanyakan Bang Zuma, apakah Bang Zuma percaya dengan kitab suci kami? Saya percaya bahwa kitab suci Anda itu adalah tulisan wartawan-wartawan yang menceritakan tentang berita yang terjadi tentang Nabi Isa. Oke, terima kasih, gak masalah. Pak Zuma mengatakan seperti itu, bahwa itu di kitab suci saya ditulis oleh wartawan-wartawan ya, nggak masalah. Oke, berarti Anda percaya dengan isinya apa tidak? Saya percaya itu adalah tulisan wartawan yang kemudian maksudnya kebenaran ya, ketika ditulis oleh seorang wartawan kitab saya, apakah Anda percaya dengan tulisan itu? Saya percaya itu ada tulisan wartawan yang diterjemahkan ke dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Saya percaya itu, tapi bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Begitu jelasnya. Berarti Anda percaya bukan firman Tuhan. Pertanyaan saya, kalau Anda tidak mempercayai bahwa ini firman Tuhan, pertanyaan saya, mengapa engkau mendalilkan hal yang menguntungkan bagimu, mengatakan kepada saya, sedangkan hal yang merugikanmu atau yang bertentangan denganmu itu engkau kesampingkan, sedangkan untuk pembenaran diri engkau mengambil isi ayat-ayat Alkitab. Ya, jadi gini, Bung. Kalau Anda ingin berbicara mengenai Islam, jangan kamu jawab pertanyaan saya. Maka kitabnya adalah Al-Quran. Tapi kalau Anda berbicara mengenai Yesus, maka kitabnya itu Bible. Bible yang kita pakai untuk membahas kalau berbicara Yesus. Gitu. Bukankah di dalam kitab suci mengatakan bahwa yang mencoba Yesus itu adalah iblis? Karena orang yang tidak percaya pada Yesus, dia adalah iblis, maka dia mencobai Yesus. Sedangkan orang yang percaya dengan Yesus, dia tidak akan mencoba Yesus. Jadi barang siapa yang tidak percaya dengan Yesus, berarti dia tidak percaya dengan firman Yesus. Oleh karena itu, dia adalah iblis. Karena dia hanya mau mencari-cari kesalahan untuk membenarkan diri sendiri, bukan untuk kebenaran Tuhan itu. Kalau Anda percaya dengan kitab suci, saya mau mengatakan bahwa saya akan pertanggungjawabkan kebenaran itu.
Tetapi kalau Anda, sebagian yang menguntungkan Anda percaya, tapi sebagian yang memojokkan Kristen, itu yang Anda cari, itu saya tidak bisa menanggapi pernyataan dari Anda. Ya, ini kan kitab saudara yang menceritakan itu, bukan Maksud begini, Al-Qur'an. Bang, kalau kitab saya, mengapa Anda mengambil ayat-ayat yang menguntungkan kalian untuk pembenaran iman kalian, sedangkan ayat-ayat yang begitu mulia mengajarkan tentang kehidupan, Anda tidak mengambilnya? Jadi gini, saudara. Kitab Nah. saudara itu catatan wartawan. Yang namanya catatan wartawan itu bukan firman Tuhan. Yang namanya bukan firman Tuhan tentu syarat dengan sesuatu yang sifatnya manusiawi. Hilaf, salah, keliru. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Yesus, Bible kalian itu yang bukan firman Tuhan ini, ya, yang hanya merupakan tulisan-tulisan pewarta lalu kemudian diterjemahkan, itu saling melengkapi keterangan-keterangan satu sama yang lain. Maksudnya, ketika Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, Bible mengatakan Yesus bukan Tuhan. Terima kasih Bang Juma. Saya sudah memahami perkataan Bang Juma bahwa Alkitab yang saya baca tadi ini saya renungkan bahwa itu adalah tulisan wartawan. Sebelum saya mau melanjutkan pertanyaan ini, saya coba tanya Bang Juma, maaf ya, Bang Juma langsung jawab dan saya langsung memberikan sedikit narasi lah. Enggak lama lah, kita 2 menit begitu ya, biar enak diskusinya kan. Kira-kira menurut pemahaman Bang Juma, Isa Al-Masih dalam Al-Quran dan Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya itu sama apa beda? Kalau Anda berbicara mengenai orang yang datang Bang, tinggal jawab sama dan beda gitu aja. Nggak usah. Kalau yang kamu sembah, Yesus yang kamu sembah dengan Nabi Isa alaihissalam itu berbeda. Tapi kalau Anda bercerita tentang Yesus yang datang melakukan penginjilan dengan Nabi Isa, itu adalah oknum yang sama. Sekarang permasalahannya antara Yesus yang melakukan penginjilan dan Yesus yang kamu sembah itu berbeda. Itu 2 oknum yang berbeda. Oke, terima kasih. Ya. Dari jawaban Bang Juma ini, saya mau menegaskan kalau seperti itu pemahaman Bang Juma, sudah cukuplah bagi umat saudara saya umat Islam, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan kami, Yesus Kristus. Yang menyamanyamakan itu kalian, kami enggak. Mana ada kami menyamanyamakan antara Nabi Isa dengan nama Yesus? Enggak ada. Kalau kalian tidak menyamanyamakan bahwa Nabi Isa itu sama dengan Tuhan Yesus Kristus, itu saya katakan bohong. Kenapa? Hampir setiap pemahaman orang Muslim bahwa Yesus Kristus yang kami imani, Tuhan Yesus Kristus itu tidak disalib. Mengapa kalian mempunyai pandangan seperti itu? Karena di dalam Al-Quran mengatakan Isa Al-Masih itu tidak mati, namun diangkat hidup-hidup ke surga. Jangan membohong dengan fakta yang ada. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Yesus yang diceritakan wartawan mengajarkan Injil di tengah-tengah Bani Israel, itu adalah Nabi Isa yang sedang diceritakan yang namanya dipalsukan menjadi Isus. Oke, tapi kalau bercerita tentang Yesus yang bintang timur yang datang dengan hanya cahaya, akulah Yesus, itu bukan Nabi Isa, itu bukan Yesus. Oke. Itu adalah makhluk halus. Oke, silakan Anda mengatakan sebebas-bebasnya Anda untuk mengatakan Yesus itu apapun, saya tidak menjadi masalah karena itu tidak akan melunturkan, karena saya orang yang punya logika, dia akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Orang yang diajarkan baik, dia tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Itu orang yang diajarkan baik tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak baik. Sedangkan orang yang mengajarkan tidak baik akan mengatakan sesuatu yang baik. Dari buahnya kita mengenal siapa pohonnya. Iya, sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda berbicara, saya persilakan Bang Juma untuk bertanya tentang iman saya sepuas-puasnya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang begini. Baik, terima kasih. Siapa yang mengajarkan Anda kemudian bahwa dosa manusia itu bisa ditebus dengan darah manusia? Itu Tuhan Yesus sendiri mengatakan. Di mana Yesus mengajarkan itu? Karena dia mati untuk manusia, untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosa manusia. Itu di mana Yesus mengajarkan itu? Di mana ajarannya bahwa dosa bisa ditebus dengan darah manusia? Itu di mana ajarannya itu? Sabar ya. Bang Juma. Santai aja kita. Saya kalau saya tidak mampu menjawabkan karena saya belum menghafal ayat itu, saya akan mengatakan seperti itu nanti. Ya. Saya hanya minta kepada saudara dalilnya di mana gitu, bahwasanya dosa bisa dihapus dengan menggunakan darah manusia. Itu tertulis di mana?
sabar. Oke, coba abang buka 1 Petrus. Saya juga di sini 1 Petrus mengatakan, 1 Petrus 2:24 mengatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu Supaya kata kita- siapa? Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Jangan fitnah Yesus lagi dong. Kasihan Dengar, beliau kamu itu. dengar. Kamu dengar. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya Itu kita kata yang telah mati siapa? dalam dosa, hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Itu kata siapa? Itu kata Yesus. Saya maksud saya Bukan gini, kata Yesus itu. mengapa Anda menentang dengan dalil? Kalian sering bertanya tentang dalil. Saya sudah menunjukkan dalil. Jangan memaksa. Itu bukan bos. perkataan Yesus, itu perkataan pengarang buku Petrus yang juga bukan Petrus yang menulis itu. Malah dicurigai yang menulis kitab Petrus itu adalah Paulus itu sendiri. Jadi yang saya minta, Anda kan mengatakan bahwasanya Kok saya membaca dalil malah gimana sih? silakan Ini- coba Anda tunjukkan di mana Yesus berkata. Ini berdiskusi ilmiah atau gimana ya? Saya juga bingung. Yang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menebus dosa itu dengan darah manusia? Saya Yang udah saya- mengatakan Apa itu? saya udah bilang tadi di 1 Petrus bab 2 ayat 24. 1 Petrus itu, Bang, itu bukan ucapan Yesus. Gimana sih ini jelas-jelas, Bang? Coba Anda baca ulang lagi. 1 Petrus bab 2 ayat 24 mengatakan bahwa dia sendiri telah memikul Dia dosa kita. sendiri, dia siapa? Dia siapa? Dia di sini menunjukkan Yesus. Nah, siapa yang berkata begitu? Petrus. sama seperti hadis kamu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Oh, sahabatnya Nabi Muhammad. Aduh, logika Bang Zuma saya pikir berilmu, padahal kagak ada, bos. Yang saya tanya, siapa yang berkata dia? Berarti penulis. Nah, Penulis Petrus. bos, yang mengatakan. Petrus yang berkata gitu, penulis Petrus yang menulis gitu. Yang saya Iya. minta, siapa yang mengajarkan nebus dosa menggunakan darah manusia? Jawabnya Yesus apa? sendiri ditulis oleh Petrus. Kamu dengar dalilnya ya, biar kamu paham ya. Saya juga aneh sih, Pak, diskusi sama Bang Zuma ini menentang sama dalil. Gimana sih ilmiahnya berdiskusi Bang Zuma? Silakan Dia sebutkan sendiri dalilnya. telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Apa yang mau Bang Zuma nentang lagi? Itu tuduhan penulis Petrus kan, bukan pengakuan Yesus, bukan? Aduh. Pertanyaan saya bagi Bang, saya kembali ke Al-Quran Abang. Yang menuliskan Al-Quran itu bukan Muhammad. Itu Di situ memang mengatakan. itu wahyu Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad memang. Nah, sekarang kalau di Itu Al-Qur'an, karena saya baca Alkitab tadi ya, bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Yesus sendiri, dia menyampaikan firman yang disampaikan oleh Allah itu kan? Dia menyampaikan firman, dia mengatakan. yang saya tanya bahwa kepada saudara, siapa yang mengajarkan Kristen mengajarkan bahwasanya dosa manusia bisa ditebus dengan darah manusia? Itu loh pertanyaan saya. Karena terbukti Yesus itu mati di kayu salib, bos. Yang mati itu orang terkutuk. Itu yang saya bilang. Kalian menyamakan cerita Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Galatia Jadi, 3 nomor 13 yang terkutuk di situ siapa? Oke, saya juga lari-lari itu masalahnya, lari-lari karena satu saya Iya, bicara, iyalah, ke sana, karena lari Anda ke sana. membawa sebuah Itu ajaran masalahnya. yang tidak sesuai dengan Oke. data yang ada di Oke, kitab para nggak nabi. masalah. Nggak masalah, saya akan jawab sepuasnya Bang Zuma malam ini bertanya tentang iman saya. Nggak Saya ada jawab. pos-posnya saya kalau jawabanmu kayak gitu. Saya jawab apa? Dengarkan ya, dengarkan. Ada dalilnya. Dengarkan dulu, Bang. Di dalam Imamat 18 nomor 21. Jangan Ini kau adalah persembahkan. tiap. Sabar. Jangan Adalah kau siapa ya Imamat? Anak Jaman, sabar anak Jaman, gantian moderatornya. Imamat Oke. 18 nomor 21. Jangan kau persembahkan darah manusia, darah anak manusia kepada dewa Jangan Molok. lari-lari. Jangan lari. Imamat Jawab 1. Imamat Saya akan 1 jawab nomor
Imamat 1 nomor 2. Sampaikan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, lembu, sapi. Jangan kau mempersembahkan manusia. Nah sekarang Tuhan yang mengatakan itu. Katakan kepada Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah dia mempersembahkan domba, kambing, lembu, sapi. Imamat 1 nomor 2. Saya tanya kepada saudara, siapa yang menghendaki darah manusia sebagai tebusan dosa kepada siapa? Kepada siapa? Nggak ngerti saya. Coba, mana dalilmu? Yang saya lucu, saya sudah jawab dengan dalil tadi. Dia sendiri dari 2 Petrus tadi. Saya sudah jawab. Apalah dia mau bertanyakan? Sudah jelas di situ Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa Kata manusia. Petrus, Apalah kata Petrus, Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Ya. Oke. Dan saya percaya itu. Oke, silakan. Jasendang syukran. Oke, silakan. Tapi yang jadi permasalahan sekarang adalah itu kata Petrus, tapi kata Tuhannya, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Di mana? Ada datanya, mana datanya? Imamat 18 nomor 21. Oke, saya ambil lagi HP satu. Silakan. Sabar. Saya jadi santai ngantuk. aja. Enggak, saya mau uji sejauh mana pengetahuannya Bang Zuma padahal seperti ini kualitasnya ya. Sok tahu. Benar. Lari dari Yohanes ke Galatia, dari Galatia ke Imamat. Benar. Berbicara mengenai kurban, Bang, itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Oke aja nanti Berbicara nanti mengenai aja. kurban itu berbicara mengenai Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham, maksud saya. Tuhannya Abraham Ini Bang, hanya mempersembahkan hewan. Bang Juma. Oke. Kalau saya udah menampilkan data, jangan Oke, udah silakan. menampilkan data. Ketika saya udah menampilkan data 1 Petrus, Anda lompat-lompat lagi karena saya sudah punya data. Maksudnya jangan Ya, begitu. Diskusi itu ada fokus, ada maksud, ada tujuan, ada juga bisa memahami dari audiens. Kita punya audiens di sini. Oke. Kita Anda membawa 1 Petrus. Jangan lari-lari. Jangan Oke, lari-lari, Anda- begitu maksud saya. Oke, Anda membawa 1 Petrus. Petrus mengatakan Yesus dipersembahkan darahnya untuk dosa. Ya kan? Ya, satu-satu, Dipersembahkan Bang, kepada satu-satu. siapa? Yesus itu mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Iya, Jelas kata Yesus. Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ada kata dipersembahkan? Hei, kalau ada, Dia dipersembahkan untuk mati. Mati menebus dosa manusia. dipersembahkan kepada siapa? Mana dalilnya kamu dipersembahkan? Saya juga Iya. diskusi Bang Juma, Allah. lari benar. Lari ke sana Ini kemari. Yesus ini mati ini Yesus dipersembahkan kepada siapa dia mati? Kepada tadi tanya mana dalilnya Yesus itu menembus dosa manusia. Sekarang tanyanya lagi kepada siapa dia persembah. Yang mau ditanyakan tanyanya apa ini? Coba jelaskan Bang Zuma. Yang mau ditanyakan Anda mengatakan bahwa 1 Petrus menyatakan Yesus kemudian korban untuk dosa Kristen. Ya kan? Ah, Sekarang saya tanya, kalau Kristen mempersembahkan Yesus sebagai korban, itu dipersembahkan kepada siapa? Karena Tuhannya Bani Israel tidak mau persembahan manusia. Nah, ternyata terbukti Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Karena di dalam mana dalilnya Yesus dipersembahkan? Coba lihat. Bacakan dalilnya. Ibrani 9 nomor 28. Oke. Sabar. Santai aja Bang Juma kalau diskusi dengan saya Bang Juma. Saya tidak suka ngarang-ngarang Bang Juma. Kalau yang saya bisa jawab, saya jawab. Yang nggak bisa. Tapi ingat ya, setelah ini saya tanya iman Bang Juma, oke? Pede nggak? Setelah ini saya tanya iman Bang Juma, harus pede dong. Ibrani berapa tadi Bang? 9 Berapa? 28. Ya. 928. Oke, Iya. sudah aja. Ya, Anda baca. Demikian pula Kristus hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Apalagi yang salah? Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kok itu Bang Juma, semakin karena saya rasa malam ini saya kayak punya Roh Kudus. Semakin kamu mencari kesalahan, semakin menjawab pertanyaan kamu. Lihat ini. Ibrani 9:28, Yesus itu Ya. dipersembahkan kepada siapa? Bang Juma, nggak ada kata persembahkan di sini. Kamu dengar ya? Saya mau ajarkan. Yakin? Demikian pula
Kristus Anda? hanya satu kali saja mengorbankan dirinya Yakin untuk tidak menanggung ada dosa kata orang. persembahan di situ? Yakin? Kalau ada, Silakan kamu buka dengan dalilmu. coba Anda baca dulu sekali lagi. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Mengorbankan di sana, kamu lihat original teksnya prospero. Prospero artinya apa dalam bahasa Indonesia? Jangan lari-lari, Pak. Jangan lari-lari. Itu masalahnya kamu. Lari-lari Hey. kamu ke original Jazz. So tahu bahasa Original Ibrani. teksnya mengatakan prospero. Prospero dalam bahasa Yunani, kalau diterjemahkan jujur dalam bahasa Indonesia, artinya dipersembahkan. Kamu kenal lagi Bang Zuma. Benar. Semakin kamu mencari kesalahan, di situ menjawab lagi pertanyaanmu. Di situ Ada yang bisa buka kamera? Teman-teman ada yang buka kamera bisa? Mohon bantuannya. Ibrani 9 nomor 28. Aduh, gimana? Yang kita Bang di Zuma? monitor, saya satu DPS, Bang. Siap Burunda. Makasih sahabatku. Dalilnya terbantahkan semua. Benar. Sabar. Aduh. Aduh. Silakan cari kesalahan Bang Zuma sampai puas. Sampai puas. Tuhan Yesus bantu saya. Sampai puas. Diam dulu, nggak anak zaman diam dulu. Tolong rekam. Saya sampai ke data semuanya ya. Diam Malu dulu, sendiri, kamu Bang. minta data, mau ditampilkan diam dulu mulutnya, bisa nggak? Saya punya data. Ya Allah, jangan permalukan hambamu ini ya Allah. Ya Allah, Ibrani 9 nomor 28. Jadikanlah di situ ada tertulis kata prospero. Jangan permalukan Bang Zuma ya Allah ya Rabb. Semakin permalukan orang ini yang nggak tahu apa-apa. Mengorbankan. Bahasa Yunaninya ke bawah. Mengorbankan. Nah, tuh. Apa? Prospero Prospero. artinya Mempersembahkan. atau mempersembahkan atau mengorbankan. Mengorbankan. Dipersembahkan. Dipersembahkan kepada siapa? Kamu mengerti nggak sinonim? Bang Zuma, nanti kamu akan kena dengan pernyataanmu ini. Saya akan 100% mengatakan kamu malu sendiri nanti dengan pernyataan kamu ini. Dikorbankan, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dikorbankan atau mempersembahkan diri. Itu dikorbankan itu. Mempersembahkan diri, prospero, dipersembahkan. Yesus ini dipersembahkan untuk siapa? Pertanyaan saya, kamu sepakat nggak kalau kata discovero atau apa kamu bilang tadi, so tahu tentang bahasa Ibrani? Enggak, kamu Yesus itu dipersembahkan, Cak Ayu. Pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? karena saya membaca Alkitab ini tadi, tidak ada mempersembahkan, tapi mengorbankan. Original teksnya prospero. Lembaga Bible Indonesia telah mengibulinmu. Kamu dengar, itu masalahnya. Hei, prospero itu artinya dipersembahkan. Pertanyaannya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada Tuhan? Tidak mungkin. Tuhan tidak mau. Tuhan maunya hewan. Nah, Bang cuma Zuma, ada satu kandidat yang menerima darah manusia. Dewa Mlok. kamu tanya ke Alkitab saya di dalam bahasa Indonesia, apa di dalam bahasa yang mana? Kamu jelas dulu. Hei, tidak ada orang mau ditipu dengan kitabmu di sini. Anda lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Kamu jawab saya. Kamu tanya saya dalam bahasa apa? Dengar dulu. 1 Korintus 5 nomor 7 jelas sekali dikatakan Yesus di situ disembelih. Lari lagi gimana? Loh, supaya Anda pahami bahwa Yesus ini sembelihan yang dipersembahkan kepada siapa? Dewa Mlok. Ketika saya jawab, masa jawab loh. Terbantahkan. Pun yang kamu katakan itu nyata, semuanya kamu berlawanan dengan kamu, benar. Jawaban kamu sudah terbantah. Cari alat lain, itu masalahnya. Gak ada kualitas di sini. Jadi kamu menyangkali original teksnya. Jadi yang asli yang mana? Original teksnya atau terjemahannya yang asli? Oke, saya akan tantang kamu. Sejauh mana pengetahuan? Kok tantang saya? Kamu tantang saya lomba lari? Saya mau tantang kamu. Saya tahu kamu, apalagi kamu latihan silat mungkin atau apa. Saya bukan tentang fisik ya, tentang pengetahuan. Ya ampun, capek kali lah dengan ini. Saya mau tentang pengetahuan kamu ya. Kamu mau pakai bahasa asli atau pakai bahasa apa? Coba. Kamu hanya mengatakan tadi korban.
Padahal di situ prospero. Prospero Iya, artinya iya. persembahan. Pertanyaan Iya. saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawabanmu? Saya tidak akan jawab. Kenapa? Karena kamu Sabarkan hatiku. saya percaya Alkitab. Kamu mengerti nggak? Kita belajar bahasa Alkitab dalam Udah, manusia. kau lelucon. Aduh Bang Juma, kamu berarti begini kualitasnya yang dipuja-puja. Udah Najaman, kalau nggak bisa diskusi yang apa? Enggak, maksudnya gini, Gurunda udah kasih jawaban dan bertanya kamu kemana-mana. Ada Dinda Wafi di atas. Inspirasi ada Dinda Wafi. Gus Wafi dinaikkan deh. Oh ya, siap Gurunda, siap. Sebelum saya diskusinya itu profesional. Akun Sekarang Al-Hujjah. Mundur-mandir diskusinya. Al-Hujjah. Tidak ada ajaran korban-korban di Kristen. Itu parahnya kalian. Yang saya heran, Kristen tadi tidak ada saya, ajaran korban. sebelumnya saya Korban itu sudah diskusi selesai dan dengan Kristen terima barang Bagus. jadi. Oke, sekarang saya tanya Iman Bang Juma, mau nggak? Berani nggak? Kenapa? Saya tanya Iman Bang Juma, berani nggak? Ya, sudah selesai tadi. Aku buka masker dulu ya. Om, capek aku bicara samamu. Aduh, buka masker, buka kamera dong, jangan takut. Al-Hujjah. Sok tahu. Sekarang gini, Tuh. kamu sudah akui tidak bahwa Yesus itu dipersembahkan kepada Dewa Molok? Kamu akui tidak? Enggak. Kalau kamu berkata, Kalau kamu naik tidak korban, akui saya Yesus tidak- dipersembahkan kepada Dewa Molok, lalu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. dia dipersembahkan untuk menebus dosa manusia. Iya, tahu. Emang kalian persembahkan manusia. Tapi kalian persembahkan kepada siapa? Persembahkan apa maksud bersembah? Persembahan Maksudnya gimana? Tidak ada proses persembahan. Tadi dalilnya sudah kita bacakan. Yesus dipersembahkan. 1 Korintus 5 nomor 7. Mengorbankan. Yesus disembeli. Mengorbankan. Kenapa Yesus disembeli? Disembeli untuk apa? Yesus disembeli untuk apa? Oke, kamu lari-lari ya. Sekarang kita kemana? 1 Petrus, berapa lagi? 1 Korintus, oke. 1 Korintus 5 nomor 7. Ya, kenapa Yesus disembeli? Kalian kenapa ini kok gila-gila sembeli orang? Itu apa? Oke. 1 Petrus udah bantah, lari-lari 1 Korintus. Apa bantahanmu 1 Petrus? Kunclo, kamu mulut besar. Di dengar. Oke, Di 1 Petrus itu yang berbicara bukan Yesus. 1 Petrus itu pengarang buku Petrus yang bukan murid Yesus, tetapi Paulus itu ditengarai yang menulis Petrus itu Paulus sendiri, bukan murid Yesus yang adalah Kepas, bukan. Sekarang, kalau Anda berbicara mengenai Yesus dipersembahkan, Yesus itu dipersembahkan untuk siapa? Bukankah tadi saya membicarakan, dengar. Saya tanya kamu, ada ke dalam dalil, ada ke dalam dalil bahasa Indonesia Yang dulu kalau lagi orang ngomong, nanti kalau dipersilakan baru. Sok tahu. Bung, Lanjut dong. Bung, di dalam kitabnya orang Yahudi dibacakan begini. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun jangan kau makan, jangan kau minum. Karena setiap orang yang memakannya haruslah dibunuh, haruslah dilenyapkan. Oke, itu satu. Ayat berapa? Amsal- Ayat berapa itu? Ini kerjamu dari tadi gitu aja terus. Ayat berapa? Kau itu kamu yang sebenarnya kamu itu mau belajar ke Bang Suma, cuman kamu gengsi aja ngaku. Enggak. Kamu lari-lari maksudnya. Soalnya kamu cuman kerjamu dari tadi. Ayat mana itu? Ayat mana? Bilang aja kalau kamu belajar. Ini udah ke Amsal lagi. Bukan Amsal lagi ini. Loh, Dari Korintus. Anda sebagai seorang Kristen mempersembahkan anak orang untuk siapa? Dan Anda belum jawab sampai sekarang. Kamu ayatnya saya sudah kasih tahu ayatnya tadi. Yesus itu darahnya dipersembahkan kepada siapa, Cak Ayu? Mana dikatakan itu dipersembahkan? Prospero tadi itu kamu pandang apa itu? Apa ke dalam Alkitab bahasa Indonesia mengatakan prospero apa mengorbankan? Sekarang Katakan. kitabmu itu dituliskan dalam bahasa Yunani aslinya atau bahasa Indonesia aslinya awalnya? Sekarang saya ini orang Indonesia apa orang Yunani? Jadi kalau besok saya ganti di situ, kamu ikuti, kamu meninggalkan original teksnya gitu. Kamu dengar, kamu jangan kamu paling benar ya Zuma. Saya Kamu dengar tidak ya? benar. Saya membaca Ketika saya tanya, dalil. kamu dengar, tapi kamu membolak-balikan. Kamu yang membolak-balikkan Bibelmu sendiri, Cahayu. Kau dekat di sini, dari pukul kau pakai bambu betismu ya. Dari mengorbankan Bibelmu itu original teksnya bahasa Yunani. Berarti ketika Kita ingin orang mengkaji Indonesia. kandungannya harus lihat original teksnya. Di situ adanya kata aman. prospero. Prospero itu artinya dipersembahkan. Dan tadi kita sudah perlihatkan ke kamu. Kurang apa lagi, wahai keturunan iblis? Saya akan jawab. Kamu. Kalau bukan iblis yang membimbing kamu sesat kayak begini, apalagi coba? Akalmu nggak Juma. mungkin.
Akalmu nggak mungkin. Bang Juma. Pasti iblis yang kemudian menyelewengkan akal sehatmu. Pasti iblis. Nggak masalah. Nggak mungkin bukan. Bang Juma. Kamu manusia kok. Manusia punya akal kok. Tadi di situ tertulis prospero artinya dipersembahkan. Sebagai manusia, selayaknya kamu percaya itu. Dan sebagai manusia pasti kau tahu bahwa kitabmu diterjemahkan belakangan bahasa Indonesia. Awalnya dituliskan bahasa Yunani. Tapi karena di dalam tubuhmu ada setan, maka kebenaran akalmu pun kau bantah dengan kekuatan setan tersebut. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuqsirun. Engkau dan setan kerjamu hanya menyesatkan. Masa dalil kitab dibantah sendiri? Kalau bukan setan Enggak, lalu saya apa bantah. itu namanya? Ayo. Saya nggak bantah. Saya Kalau nggak Anda bantah. tidak bantah saya tanya, Kenapa? kitabmu dituliskan pertama kali dalam bahasa apa? Kamu dengar. Kamu Nah, dengar. itu nggak bisa menjawab kamu. Setanmu Iya, itu saya menutup jawab. Oke. akalmu. Saya jawab. Iblis Oke, saya yang jawab. ada dalam dirimu itu menutup akalmu. Oke, saya jawab. Oke, silakan. Oke. Yang paling berikan saya waktu untuk bernarasi seperti Bang Juma, saya hargai, oke? Ya, kalau kamu masih menggunakan akal, silakan Anda bicara sampai besok subuh saya dengar. Tapi kalau Anda bicara kayak orang kerasukan setan kayak begini, mana mau aku dengar? Dengar. Yang Zuma pertanyakan tentang Alkitab ini adalah Alkitab bahasa Indonesia, dan yang saya pelajari adalah Alkitab bahasa Indonesia. Di 1 Petrus mengatakan jelas di situ tidak mempersembahkan tetapi mengorbankan. Tetapi Anda Apa bedanya? Korban itu berarti persembahan. Samuding. Buroncong, buroncong. Yang dikatakan kurban itu persembahan. La haula wala Saya tidak quwwata omong illa persembahan. Kamu harus kita Hei, omong berdasarkan fakta. kalau ada Berdasarkan kurban fakta. berarti itu kurban itu persembahan. Ya Allah ya Karim. Tidak. Oke, saya ke Zuma. Tidak. Zuma. Kurban Zuma. itu persembahan hamba Zuma. kepada Tuhan. Oke, Zuma. Pertanyaan saya, Zuma, mengapa kamu harus menggantikan kata mengorbankan dengan persembahan? Mengapa kamu tidak bertanya dengan mengorbankan? Lah buroncong. Aduh, Coba kamu jawab. Saya berdasarkan asli bahasanya. Saya tidak Terus, berdasar oke, terjemahan. saya tantang kamu ya, saya tantang kamu. Kalau begitu, Apa? kamu bacakan kamu bacakan seluruhnya dalam bahasa Yunani. Silakan. Apa ini? Kita mau belajar bahasa apa? Kita mau belajar apa ini ceritanya? Kita mau belajar Justru bahasa kamu atau lari. Kamu kita mau belajar Indonesia. bahasa? Kamu belajar bahasa kecil. Indonesia, siapa belajar bahasa apa? Ya, justru kamu ini gimana sih? Ini kitabmu sendiri kok kamu bantah? Saya tidak bantah. Kalau mengorbankan saya tidak akan bantah. Tapi kalau kamu lari lagi ke Yunani, itu yang saya mau bantah. Original teksnya kitabmu itu bunyinya apa di situ coba? Oke, kamu terjemahkan seluruh original teksnya sekarang juga. Kenapa? Kamu Untuk juga tanya. apa? Untuk apa? Kan cuma kata itu aja yang kita cari. Berarti di situ saya bisa menyimpulkan di sini kamu hanya mencari kesalahan. Oh, dan saya salah gitu? Di situ mencari kesalahan dari orang original lagi. teksnya di situ apa rupanya? Kalau bukan Prospero. Oke, kamu jangan silakan. tahu Prospero. Ya Selain harus. Prospero yang kamu Ya, saya cuma ingin tahu itu aja nya. Ngapain saya tahu karena yang lain? kamu mencari kesalahan, mencari kesalahan, makanya kamu seperti ini menyesatkan diri sendiri, bos. Alamak. Asli, Gimana? kalau kamu berbicara mengenai pengorbanan, kita akan nyambung diskusi ini. Tapi kalau kamu lari ke persembahan, tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam Alkitab yang ditulis. Korban itu sudah dengan melenceng. persembahan itu bedanya di mana? Kutanya dulu kamu. Mengorbankan dan persembahan itu beda. Kalau korban? Kalau Yesus mengatakan aku mengorbankan, berarti dia Korban mengorbankan. sembelihan. Kalau persembahan, Kristen tidak diajarkan pengorbanan, tidak ada. Korban-korban di Kristen, umat Kristen tidak diajarkan korban-korban. Jadi Yesus ini apa? jelas Bukan kurban. Yang saya heran, udah jelas satu Waktu Petrus mengatakan. Kristus itu disalib itu mengikuti hawa nafsu manusia Yahudi dan Roma itu. Oke. Jadi setelah ada umat Kristen dia tidak diajarin pengorbanan, korban-korban nggak ada. Sampai sekarang orang Kristen nggak berkorban. Iya, karena Jadi, cuma membahas sekali korban. korban kan? Cuma sekali korban. Yesus. Bukan, itu setelah itu di dalam ajaran Kristen itu bahwa korban itu tinggal hiasan dari apa yang diperlakukan Yesus di kayu salib oleh umat. Sekarang saya tanya, Anda sadar tidak kalau orang Yahudi korbannya itu adalah hewan? Anda sadar nggak? Ya, memang Oke, itu saya korban mau jawab. hewan cuma berlaku umat Yahudi. dan Nah, dilanjut sekarang ke kenapa Islam. Kristen kemudian Kristen tidak ada korban? mempersembahkan manusia? Tidak ada. Kristen tidak memperkorban ke manusia yang korban. Jadi Yesus ini bukan bukan korban dalam pengertian itu. Itu hiasan itu karena dia. Oh, karena urusan berarti salib politik ini hanya yang hiasan, dilakukan nggak terjadi oleh umat Yahudi benar-benaran. dan Roma. Jadi Yesus ini tidak disalib, hanya hiasan aja. Disalib. Berarti korban itu bukan hiasan berarti. Itu bukan pengertian Kristen itu. Berarti Yesus benar-benar dikorbankan, bukan? Dia disalib, dia ditangkap. Itu untuk urusan politik di waktu itu. Bagus. Politik. Berarti apa hubungannya dengan dosa kalian? Proses itu yang dijadikan ini untuk
lambang darah tercurah untuk penyakit. Katanya untuk karena politik, dosa. kenapa larinya ke dosa? Iya, setelah menjadi ajaran Kristen itu menjadi simbol. Oh, berarti Simbol. Kristen ini hanya akal-akalan terhadap penyaliban. Itu menurut Suma akal-akalan. Lalu kalau Tapi iman begitu, kita itu bukan akal-akalan. beri saya ketegasan. Itu bukan kayak Pak, menyembelih, Yesus kayak- ini kayak disalib yang untuk tadi apa? itu meminum Yesus darah. ini disalib untuk apa? Itu darah tercurah. Yesus ini disalib untuk Proses apa? Penyalipan. Karena Zuma, Yesus ini disalib Zuma. untuk apa? Zuma, sudah berapa dalil yang mengatakan Yesus salib? Untuk apa Yesus disalib? Untuk apa Yesus disalib? Terus kita sudah baca tadi sama-sama kan untuk menebus. Untuk menebus. Ditebus kepada siapa? Dipersembahkan sebagai tebusan kepada siapa? Oke, kamu dengar ya. Yesus dia menebus, di persal itu menebus dosa semua umat manusia. Iya, Yesus menebusnya kepada siapa? Iblis. Kan harus Yesus ini kan dipersembahkan sebagai tebusan. Kalian persembahkan Yesus kepada siapa? Proses salib itu menjadi proses pada umat manusia. darah tercurah dan Apa pula pada manusia? Manusia mana minta tebusan darah, aku celuk? Kami Please. Kamu minta darah manusia. tidak meminta, tetapi tidak ada korban, tidak cerita korban di ajaran Apa kekristenan. pula Kita tidak ada melakukan korban? Jadi Yesus itu apa? itu proses ilahi itu. Proses ilahi Umat nenek Kristen terima moyang. jadi. Dari mana ada proses ilahi? Umat Kristen terima jadi. Mati Karena- nih. Betul. Kita tidak perlu korban, kita tidak perlu sunat. Itu semua di Kristen. Iya, memang Kristen bukan ajaran Nabi kok. Yesus bukan ajaran para Nabi. Memang saya akui itu. Sekarang permasalahannya Yesus ini Yang korban. penting kau pendapat Yesus kau ini itu. korban. Kemudian sebagai korban Menurut kalian kamu. jadikan sebagai dasar pijakan nebus dosa. Kalian ini ditebus dosanya oleh korban bernama Yesus. Pertanyaan saya, Yesus ini korban kepada siapa? Jadi bukan pengertian korban yang seperti yang dijalani oleh umat Yahudi dan umat Islam. Lalu kenapa dosa kalian bisa terhapus? Ya Kalau proses bukan salib itu. korban. Proses salib itu. Ya. Makanya saya tanya, dari mana ilmunya Yesus yang disalib terkutuk oleh Elohim kok jadi penebus dosa? Itu ilmu dari mana? Baginda, Yesus disalib karena politik. Kok berubah di Kristen Yesus disalib karena Proses dosa? politik itulah tuh proses pengorbanan Yesus aduh, sebagai Lalu putra apa Yahweh hubungannya yang dengan kudus dosa itu kalian? dia menjadi Apa korban hubungannya politik dengan sebagai dosa kalian? penebusan Coba, apa manusia. hubungannya? Manusia Apa sendiri hubungannya yang dengan dosa korban kalian? tadi. Apa hubungannya dengan dosa kalian? Dosa tertebus karena proses salib. Dan proses salib itu Di mana ada Tuhan menginginkan penghapusan dosa dengan darah manusia? Itu di mana? setelah Yesus disalib dan oleh urusan-urusan yang politik itu yang Yudas terlibat itu semua itu menjadi proses penebusan. Maksudnya? Tapi bukan seperti korban yang mencurahkan darah begitu. Bang, dengarkan saya dulu. Tenangkan pikiran kita ya. Saya dan Anda tenangkan pikiran. Gini bang, Tuhannya Yahudi minta korban hewan. Tuhannya Yahudi tidak mau darah manusia. Oke? Imamat 18, Imamat 18 nomor 21. Kan jelas tuh yang saya bacakan tadi. Tuhannya Yahudi Imamat 1 nomor 2 maunya kurban hewan. Nah, Kristen polanya beda. Yesus sebagai korban untuk nebus dosa kalian. Tuhannya Yahudi tidak mau korban manusia. Nah, kalian memaksakan. Pertanyaan saya, jika demikian, Yesus ini korban kepada siapa? Kalau kepada Elohim, Elohim tidak mau. Lalu kalau bukan Elohim, hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. oke, ada masalah, Bang. Itu Bang Juma, itu mengikuti logika korban yang dulu. Bang Franky, jangan dulu, saya biar turun habis ini. Udah nggak nyambung Bang Franky ke politik lagi, ke itu lagi. Ya memang karena politik. Lukas Ya, 23 ya. nomor 3. Oke, nggak masalah. Kalian berdiskusi soal Karena- politik. Yang saya karena oke, apa? Bang Juma. Karena Belum, pajak. Oke, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Sebelum itu semua proses korban itu sudah Yesus bilang sudah selesai di salib itu. nanti aja Bang. Kan ada sudah selesai. Iya, itu kan cerita muncul belakangan, Bang. Ini permasalahannya. Tuhannya Yahudi yang jadi permasalahan ini. Apakah Tuhannya Yahudi mau menerima persembahan darah manusia? Itu dulu. Mau Itu enggak? mengikut logik digit daripada perjalanan umat Yahudi. Tapi Yesus itu menyelesaikan semua dengan proses penyalipan. Bukan. Maksud saya Tuhannya Yahudi mau enggak menerima persembahan darah manusia? Tidak ada dalam proses korban itu yang Tuhan ajarkan ke umat Yahudi itu. Yang Ya, pakai darah kalau manusia. begitu- Itu kalau pakai begitu- sembelihan.
binatang sama dengan yang dijalani umat Islam sampai sekarang ini. Nah, kalau Jadi proses begitu, politik yang saya bilang tadi nah, itu kalau begitu menjadi Yesus proses ini, pengorbanan Yesus Yesus ini untuk menebus darahnya- umat seluruh manusia. Yesus ini darahnya dipersembahkan kepada siapa? Proses kematian, penyalipan, pertumpahan darah itu yang dijadikan proses pengorbanan Yesus untuk menebus dosa semua umat manusia yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus sebagai tebus dosa kepada Bukan siapa? umat Kristen mempersembahkan. Lalu Itu siapa? proses ilahi Lalu siapa berjalan yang menerima korban sesuai dengan itu? Siapa yang menerima sudah sesuai tumbal? dengan yang diplanningkan oleh Tuhan di situ. Di mana Waktu coba? proses- Tunjukkan di mana di perjanjian lama ada planning begitu. Di mana? Tunjukkan. Tuhan Itu tidak ada dalam perjanjian bahwa umat Kristen harus menjalani korban. Karena sudah selesai. Lalu Anda ngomong apa? Anda Ya, ngomong umat Kristen apa? sampai sekarang tidak bikin korban kok, tidak sembeli-sembeli. Lalu dosanya kalian itu ditebus dengan korban apa? Itulah ya. Itu dia yang Itu korban mati itu manusia, kan? Makanya muncul pengorbanan pertanyaan. dunia, tapi tidak sama dengan jalan logiknya Oke. itu korban yang sembelihan. Bukan Lalu begitu. 1 Korintus Itu 5:7 Yesus disembelih. Yang jadi hajar di darah tercurah, dicambuk itu proses pengorbanannya. Iya, iya. Dan Itu menjadi menurut proses- kalian. Itu menurut besar kalian. sekali. Itu Bukan cuma menurut sama Kristen. binatang yang disembelih. Susah kalau bicara ndak ada otaknya. Udahlah, turunlah bang. Ke gereja aja bang. Kalau cuma doktrin dogma ndak ada otak itu susah kita berdiskusi, nggak nyambung kita. Oke Bang Juma. Bang Ya, Juma, terima silakan Anda kasih. turun. Ya, Oke. turun aja. Nggak bisa saya diskusi dengan orang yang ndak jalan otaknya. Kau siksa saya yang mati-matian memperjuangkan kebenaran logika sehat. Anda ngomong entah apa-apa ngomongnya. Jadi buat apa kita ngotot-ngototan? Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan darah, tapi bukankah dosamu ditebus? Yes, ditebus. Siapa yang menebus? Yesus. Di mana? Di atas tiang salib. Berarti ada korban? Ada. Pertanyaannya, memang Yesus itu korban dipersembahkan kepada siapa sampai dosa kalian ditebus? Saya jelasin tadi bahwa proses itu Iblis. pengorbanannya. Iya, saya tahu Jadi proses tanpa bukan- kita cerita ada proses. Bukan menebus orang Kristen aja, menebus dosa umat manusia Anda dan saya. Bagaimana caranya orang dosa yang saya percaya bisa itu. ditebus, Bung? Bagaimana caranya dosa saya bisa ditebus pakai darah manusia? Dan siapa yang menerima tebusan itu? Tuhan yang mana yang mengajarkan dosanya Bang Suma dihapus dengan darah manusia? Bukan rangkaian korban darah manusia, tapi proses korban itu. Proses korban di salib itu yang menjadi proses penebusan. Korban penebusan itu di proses penyalipan, disiksa dan disalib. Itu di mana? Kalau Kaidah cuma itu di sembelih mana cuma saya bisa- bagaimana menumpahkan darah. Ini tumpah Kaidah darah itu di mana saya bisa dapatkan, Bang? yang di proses kejadian itu. Iya, Waktu di mana Yesus itu disalib. bisa saya dapatkan bahwa proses yang terjadi Yesus digiring, ditampar, ditonjok, Nah, ditumbak, ditelanjangin, digantung, dibunuh. Itu adalah keselamatan. Itu saya bisa dapatkan. Itulah ilmunya yang dari mana? keyakinan umat Kristen nih. Berarti cuma Kristen aja yang punya keyakinan Nah, itu. itu kita punya keyakinan itu. Tapi itu proses Bagus. itu ada Dari dalam rangkaian tadi- sejarah dari maupun tadi dalam andaikan Injil. Anda ngomong seperti itu, selesai kita. Rupa-rupanya Itu itu hanya keyakinan. imannya Kristen. Imannya Pantasan Kristen aja itu susah imannya kalian Kristen. menjawab pertanyaan saya karena Itu saya proses tadi, harus benar, memiliki benar, Anda bilang data. itu proses tadi Harus itu yang- punya data kalau saya mengatakan bahwa umat Islam diperintahkan sholat, saya kasih data. Ini perintahnya. Umat Islam dihapuskan dosanya karena puasa, saya kasih datanya. Kalian dosanya dihapuskan dengan membunuh orang di atas tiang salib. Mana datanya? Nggak ada. Itu cuma iman Kristen. Dan selesai kita. Coba dari tadi. Karena Tuhannya Yahudi melarang. Jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Sebab Tuhan tidak menginginkan pembunuhan terhadap orang yang benar. Pembunuhan terjadi terhadap oknum ini itu karena unsur politik. Lukas 23 nomor 2. Karena Yesus mengarahkan orang untuk jangan membayar pajak. Khawatir imam kepala mahkamah agama, bahaya ini Yesus, harus dibunuh. Karena dia pengaruhi orang untuk tidak bayar pajak. Dia tidak Ini bilang tidak bayar pajak. Dia bilang berikanlah pada raja apa yang raja punya, berikan pada Tuhan apa yang Tuhan punya. Anda baca Lukas 23 nomor 2, Bang. Ya, mengenai membayar pajak ada itu jelas. Ya, tapi di tempat lain Yesus dikatakan orang ini harus dibunuh karena dia mempengaruhi banyak orang untuk tidak bayar pajak. Ya. Jadi proses pembunuhan itu proses hukum dan politik. Nah, betul, tidak ada unsur dosa. Betul, proses hukum dan politik. Bukan karena korban. Dia dibunuh, dia disalib, rangkaian jalan salib itu proses politik dan hukum. Hukum Bukan apa, Bang? proses sakramen. Sama yang di Ya. pikiran perdepanan tadi itu sakramen. Padahal Kita itu adalah mengorbankan darah manusia untuk murni menebus. bunuh karena politik. Karena politik. Ah, Tapi proses bagus. bunuh itu menjadi jalan keselamatan bagi orang yang percaya kepada
proses itu, penebusan itu. Hubungannya? Itu proses politik itu. Ya, Mulai dari hubungannya, Yudas menyerahkan- hubungannya faktor politik dengan dosa ini apa hubungannya? Itu proses pengorbanan itu jadi oleh proses politik. Iya, terus hubungannya dengan Kristen? Itu sudah jalan berbeda itu terjadi. Jadi saya itu cuma mau pisahkan antara pikiran korban yang ada di pikiran masing-masing tadi berdebat, supaya jangan menjadi kecil dari cara mengorban menyembelih hewan. Ya, kesimpulannya Itu cuma Yesus pisah itu. disalib karena faktor politik. Titik. Politik dan hukum.